Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, surga yang bakar. Selamat jalan Bapak Emil Geham, dipanggil hari-hari Om Weni, Kak Weni. Sutradara kondang, sutradara papan atas yang karya-karyanya mencapai gelar Panasonic Award, SCTV Award, RCTI Award, dan lain-lain. Kak Weni adalah alumni IKJ Jakarta dan pernah studi 1 tahun film di Amerika. Saya sangat berterima kasih dan sangat kehilangan pada hari ini 9 Februari pada pukul 3 sore di Rumah Sakit Cibubur. Emil Geham telah meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya, meninggalkan nama baiknya, meninggalkan karya-karyanya pada ratusan artis papan atas dan artis-artis biasa. Eh, tanggal bulan Oktober tahun 2001 ya, bulan Oktober tahun 2001 pertama saya datang di Jakarta ke rumah beliau dengan melamar bekerja, dan dia terima saya bekerja dengan Reski. Kamu pilih 3 pekerjaan ini. Pertama, kamu mau jadi seperti saya sebagai sutradara, saya jadikan kamu asisten. Yang kedua, kamu mau jadi penulis skenario karena kamu sarjana sastra. Atau ketiga, kamu pilih kamu mau jadi aktor. Saya mau jawab menjadi aktor, malu-malu karena dari kampung. Nah, saya mau jawab penulis skenario walaupun saya sarjana sastra, tapi menulis skenario kan kami tidak terlalu diajarkan, kecuali pengalaman dulu. Tapi saya bilang begini, saya ikut saja Kak Weni sebagai asisten. Oke, Reski kamu sebagai asisten saya, asisten sutradara 2. Di situ saya langsung, dia bilang, kamu tinggal di mana? Saya bilang tinggal di Bekasi. Oke Reski, saya jemput di Pulau Gadung, bawa semua bajumu, kamu tinggal di rumah. Beliau dengan istrinya sudah siapkan kamar saya untuk saya mulai bekerja di rumahnya pada 1 minggu kemudian. Nah, awal saya bekerja dengan beliau, saya jadi magang sebagai asisten sutradara, yaitu film Gadis Mencari Cinta. Gadis Mencari Cinta, saya kerja dan kerja dan kerja, diarahkan terus. Kemudian saya eh, 1 tahun kemudian dia referensikan saya sebagai manajer keuangan MD Entertainment. Menjadi seorang manajer keuangan tidak mungkin Manoj menerima orang sembarangan, Manoj Punjabi, karena menyangkut keuangan produksi, uang produksi, uang besar. Tapi direferensi oleh Emil Geham sebagai anak mas dari MD Entertainment, saya diterima sebagai manajer keuangan. Saya kerja 3 produksi, Ari Wibowo Mencari Pembantu, eh, serial Hidayah, dan serial Doa yang tayang di STP dan tayang di Indosiar. Banyak kenangan pagi dengan Kak Weni atau Emil Geham. Malam-malam pagi pergi pagi, pulang subuh, pergi pagi, pulang subuh. Pagi-pagi itu jam 8 pagi saya harus bangun, sediakan skenario semua, apa semua, untuk kami syuting tiap hari ke lokasi syuting. Setiap ke lokasi syuting, saya naik mobil dengan beliau. Saya bekerja itu. Eh, Dia melatih saya juga bukan cuma trik sebagai penyutradaraan, yang dia latih saya pertama mental dan karakter. Kadang-kadang saya kaget, dia mengeluarkan amarah keras di lokasi syuting. Saya nggak tahu. Lama-lama baru saya dapat bocoran, padahal dia itu keras tajam sama saya, memarahi saya kalau saya salah mengarahkan artis, salah mengkondisikan tik syuting itu, marahnya ukur tobat. Padahal dia dia bukan marah, dia satu saat saya ketahuan oleh saya bahwa dia bilang begini, Reski, dunia film itu keras, dunia film itu kalau kamu, saya tidak latih mental kamu dengan keras-keras, kamu bisa down. Oh, baru saya tahu. Padahal saya pikir dia marah benar, padahal bukan marah benaran, untuk menguatkan eh, kejiwaan saya, karakter saya. Kalau kamu sudah kuat di situ, Reski, oke, ilmu penyutradaraan, ilmu penyutradaraan, ilmu film itu gampang. Tapi ilmu tahan banting, tahan uji itu yang susah, Reski. Oke,
terima kasih buat didikan Kak Weni. Kak Weni ini mempunyai anak Emilia dan Emiles. Dulu masih balita, sekarang mereka sudah jadi gadis-gadis cantik, sudah SMA. Semoga Emilia dan Emiles kuat saat walaupun papa sudah pergi untuk selamanya. Ilmu dan kasih sayang papa pada Emilia dan Emiles adalah sangat sangat berarti untuk Emilia dan Emiles punya masa depan. Terima kasih banyak Emil Geham. Saya tadi jam 2 siang tiba-tiba saya mau mandi, saya mau keluar ke mall. Saya kok tiba-tiba mandi ingat Emil Geham, ingat Emil Geham. Padahal dia meninggal jam 3 sore. Ya namanya manusia, kita nggak tahu, mungkin ada rohnya mau pamit ke saya, memberitahu ke saya. Karena dulu kalau beliau masuk rumah sakit, saya jagain juga. Saya ikut mendoakan dia di rumah sakit, menjaga dia di rumah sakit. Cuma akhir-akhir ini, masa COVID ini, ter, hubungan kami itu terputus pasca COVID 2 tahun ini. Padahal saya mau tanya lagi, saya ingin kembali bekerja di penyutradaraan setelah masa COVID berakhir. Namun Tuhan berkehendak lain. Selamat jalan Kak Weni Emil Geham. Tenanglah di sisi Tuhan. Pada usia yang ke-59, hidup ini memang seperti Kak Weni ajar sama Reski. Karir itu tidak ada yang bisa diandalkan karena itu hanya sementara. Dan pada waktu saya beberapa tahun bekerja dengan Kak Weni, saya mengundurkan diri untuk saya aktif di dalam pelayanan. Saya akan meninggalkan semua karir saya. Dia bilang begini, Reski, kenapa kamu mau berhenti? Reski, ilmu saya belum semua saya berikan kepada kamu untuk bisa kamu mandiri nanti. Saya bilang begini, Kak Weni, minta maaf. Saya bilang, saya terpanggil untuk ikut pelayanan rohani. Dia kaget. Saya bilang, saya lagi aktif di persekutuan doa, dan di beberapa gereja ada panggilan-panggilan juga untuk saya bergabung dengan orang-orang melayani. Saya juga tidak tahu kenapa hati saya waktu itu tidak lagi ada keinginan untuk bekerja, tidak ada. Padahal karir itu bagus loh, karir yang menghasilkan uang. Tapi kata Emil, Reski, melayani Tuhan yang kamu pilih dalam pekerjaan itu melebihi daripada karir saya. Reski, kamu melayani Tuhan itu lebih daripada apa karir saya yang saya telah perjuangkan. Sampai ilmunya saya ke Amerika, karir kamu sebagai pelayan Tuhan itu lebih daripada segala-galanya, kata dia. Dia pun mengiyakan saya mundurkan diri, dan diantar saya pulang. Kamar saya kosong di rumah beliau, dan beliau juga pernah bicara, Reski, kamu udah nggak tinggal di rumah, udah sepi, pagi-pagi biasa kamu beres-beres skenario ini, kamu sudah nggak ada lagi di rumah. Ya, saya bilang. Dan tanggal 2006 saya menikah, 8 Januari 2006. Sesibuk-sibuk sebagai sutradara kondang, beliau datang di gereja, di pemberkatan gereja saya nikah. Dia datang, dan dia juga bukan cuma datang tapi memberikan bantuan keuangan buat saya waktu itu. Saya berterima, dan istri saya juga berapa kali saya bawa ke rumahnya setelah saya menikah. Saya bawa ke rumahnya berapa kali, saya kenalkan istri saya di rumahnya, dia kan ajak ketemu dengan anak-anaknya. Saya hanya berdoa Tuhan menguatkan Emilia dan Emiles serta kakak-kakak Emil Geham, ponakan-ponakan yang kita pernah kumpul sama-sama di Cibubur. Ada teman saya, letting saya, Bobby Herlambang, sutradara kondang sekarang, Vidi yang sutradara kondang di Cinema Art, itu King Jun, sutradara kondang, Bobby Herlambang tuh teman-teman saya didikan Pak Emil Geham. Cuma mereka terus di sutradara, saya tidak. Saya masih ambil pelayanan, kemudian saya buat IO sendiri, event organizer, dan saya lebih aktif ke pelayanan. Tapi dia Emil beri kesempatan kepada saya untuk ikut syuting main film. Dulu juga saya kaget dia berikan saya peran dalam serial Ikhlas, serial Ramadan 50 episode. Bintang-bintang besar yang main, Tamara Blesinski, Primus Justisio, Teku Rian, Hilda, Nana Herina.
Dia berikan saya toko sebagai Rian, temannya Tamara, teman kampus. Saya grogi juga, menjadi satu film dengan papan artis-artis papan atas untuk berakting. Tapi dia bilang, "Reski, enggak, kamu bisa," kata. Akhirnya bisa juga. Dari situ, dan keberanian saya untuk main beberapa sinetron, ada beberapa puluh sinetron saya main. Kalau FTV itu, FTV saya main itu sudah 80 judul, sinetron saya main itu sudah sekitar 50 judul. 50 kan 60 judul. Itu berkat jasa Tuhan memakai Emil Giham sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Jasa Emil Giham saya tidak akan pernah lupa sampai seumur hidup saya. Saya datang di Jakarta pertama kali, tinggal di rumah beliau dalam pekerjaan, dan dikasih ilmu, dikasih perhatian dengan keluarganya, dikasih perhatian, dan sangat berkesan yang tidak akan terlupakan. Selamat jalan Kak Weni. Besok di rumah duka Rumah Sakit Gatot Subroto, saya akan datang. Banyak pasti artis-artis ibu kota papan atas akan datang besok. Tadi juga mungkin sudah ada, besok akan banyak lagi. Sutradara-sutradara kondang, artis-artis kondang, artis-artis bernama, juga artis-artis yang seperti saya, belum punya nama, itu pasti akan, dan kru-kru film. Emil Giham ini menampung kru-kru film dari desa-desa. Dia tidak pilih bulu agama apa, dari suku mana, dia tampung, dia kontrakin kru-kru film itu rumah besar, dia kontrakin, dia tinggalkan semua kru film di situ. Kalau saya tinggal di rumahnya, dia nggak mau tinggalkan di rumah kontrakan. Dan Pak Emil Giham ini, mamanya Pak Emil itu sepupu dengan Pak Manus yang di Luwuk. Pak Manus yang mereferensi saya datang kepada Emil Giham sebagai ponakannya. Karena papanya Bang Emil itu keluarga dengan Pak Manus. Mamanya Bang Emil Manus keluarga dengan Pak Manus yang di Luwuk. Saya tidak, itu referensi pertama yang saya dapatkan. Terima kasih semua jasa-jasa Kak Weni, Tuhan yang membalaskan kepada anak-anaknya. Saya bersyukur hidup ini Tuhan pertemukan dengan Kak Weni. Terima kasih buat semua yang telah saya terima sebagai alat Tuhan. Saya percaya Kak Weni orang baik. Ratusan karyawan dilatih Kak Weni sampai orang-orang dilatih Kak Weni itu, Emil Giham itu, orang mereka sudah jadi sutradara kondang juga. Rata-rata semua karya-karya mereka di stasiun TV itu berkat didikan dari Emil Giham. Walaupun ada orang, kami dari berbagai suku, tetapi setelah bergabung dengan Kak Weni, kami semua di lokasi syuting, mau dari Jawa, mau dari Sunda, mau dari Ambon, mau dari mana, kru film jadi sutradara, asisten sutradara, jadi semua kru berbahasa Manado semua, jadi pintar bahasa Manado semua kru-kru film. Terima kasih. Saya tetap mengenang jasa Kak Weni, tidak akan terlupakan. Setiap saya ke Cibubur, kalau saya lewat walaupun tidak singgah di rumah Kak Weni, saya selalu terkenang masa-masa saya tinggal di Cibubur tahun 2001 sampai 2004.